Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Nah, tetap semangat ya. Ya. Fokus. Sebelum kita mulai, dapat fokus dulu. Dapat fokus. Kalau sudah fokus, jangan ada yang ngomong, jangan ada yang berbicara. Sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu. Bapak guru akan absen. Tolong anak-anakku yang hadir angkat tangannya ya. Oke, Juli, hadir. Syahrini, hadir. Tari, hadir. Uda, hadir. Iza, hadir. Erna, Lilis, hadir. Sulis, hadir. Makbul, hadir. Azam, hadir. Karin, hadir. Aga, hadir. Nabdapa, hadir. Nazila, hadir. Syana, hadir. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada yang sakit, semuanya sehat walafiat. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi. Amin. Amin. Oke anak-anakku, kita akan berdoa, tetapi kita akan pakai jari dulu sebelum berdoa. Kalian masih ingat bagaimana bunyi jari-jari untuk berdoa itu? Satu jari kanan, satu jari kiri. selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah, dan tentu bisa kita amalkan untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan baca
Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya ingin tanyakan terlebih dahulu. Kalian masih ingat apa yang kita pelajari sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Ya. Apa? Sholat duha. Terus, Bun? Apa? Sholat? Sholat Jumat, sholat duha dan lain sebagainya. Yang kita pelajari kemarin itu yaitu kita belajar tentang sholat duha. Yang dimana sholat duha itu siapa yang masih ingat? Sholat duha itu? Sholat duha itu dikerjakan pada pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 11 dan tentunya kita laksanakan sebelum zuhur. Nah, siapa yang sudah mengerjakan sholat duha angkat tangan? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan coba yang sudah angkat tangannya. Oh, alhamdulillah, ada yang sudah, ada yang belum. Semoga yang sudah selalu diberikan istiqomahan dan yang belum diberikan selalu giat hatinya untuk sholat duha. Oke, selanjutnya kita akan belajar sekarang yaitu menyambut usia balik. Kita itu sebelum balik itu kita harus belajar dulu bagaimana tanda-tanda orang balik, bagaimana cara-cara kita menyambut balik, dan tentunya kita akan belajar dari sekarang. Kalian lihat itu siapa yang paling ganteng itu? Siapa yang ganteng itu? Ada namanya, siapa namanya? Alhamdulillah, masih ingat kan nama gurunya? Kalian coba saya akan suruh amati gambar yang Pak Guru telah siapkan. Kalian lihat, kalian beramati gambar tersebut supaya kalian tahu ada pertumbuhan, ada perkembangan di setiap manusia. Dulu sebelum kita lahir kita digendong oleh orang tua kita, digendong oleh ibu kita sehingga kita lahir di dunia ini menjadi bayi. Setelah itu semenjak kita jadi bayi, kita diberikan ASI, kita diberikan seluruh jiwa raganya oleh ibu kita, tentu kita akan menjadi orang yang besar. Seperti itu. Setelah besar, remaja, setelah remaja kita akan menjadi orang yang punya pekerjaan, tidak punya anak lagi. Setelah itu kita menjadi orang tua. Setelah itu kita akan menjadi kakek. Itu menandakan ada yang namanya manusia akan terus bertumbuh, akan terus berkembang. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi orang yang berkembang. Itulah manusia. Nah, manusia itu akan tumbuh, akan berkembang. Seperti yang kalian tahu juga, kalian dulu mungkin masih kecil. Sekarang kalian sudah besar. Sedangkan kalian berkembang. Nah, ada pertanyaan di sana. Aku sudah balik. Apa yang menandakan kalian sudah balik itu? Apa artinya balik? Apa arti dari balik? Apa arti dari balik secara bahasa? Mimpi itu entar kita bahas. Tapi yang kita bahas secara bahasa dulu. Apa itu balik? Balik itu artinya luar biasa, mantap. Balik itu berarti sampai. Adapun menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Nah, menurut istilah ini, kalau kita sudah balik, kalau kita sudah cukup usia, kita diwajibkan untuk melaksanakan perintah agama. Kita diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala. Kita tidak mendapatkan dosa. Maka dengan hal itu kita harus tetap, kalau kalian sudah merasa balik, kalau kalian sudah merasa takif, kalau kalian sudah merasa dibebankan oleh hukum, maka kalian harus mengerjakan yang namanya kewajiban. Supaya apa? Supaya dicintai oleh Allah. Nah, kita akan belajar sekarang tanda-tanda balik menurut agama. Nah, seperti yang kalian ketahui,
kalian wajib untuk yang namanya mandi besar. Dan itu pun kalian sudah masuk kriteria itu, walaupun kalian belum berumur 15 tahun. Oke, yang ketiga, nah ini khusus bagi seorang perempuan, keluar darah haid bagi perempuan sudah berumur 9 tahun. Kalau kalian sudah umur 9 tahun bagi seorang perempuan dan di sana keluar darah, itu menandakan kalian sudah mencapai balik. Nah, ingat-ingat berapa umur kalian, dan kalau sudah keluar darah itu menandakan ada kriteria tanda bahwa kalian sudah balik. Adapun secara khusus bagi laki-laki itu berumur 15 tahun. Dan yang kedua mimpi basah. Itu dua secara khusus bagi seorang laki-laki. Adapun bagi perempuan yaitu berumur 15 tahun, mimpi basah. Biasanya di usia 9 tahun wanita itu banyak yang haid, yang keluar darah, dan semenjak itu juga dia sudah mimpi basah. Paham? Paham? Nah, di sini tadi kita sudah belajar tentang tanda-tanda balik menurut agama. Sekarang kita belajar usia balik menurut biologi. Menurut biologi ini, dengar semuanya, jangan ada yang ketawa dan lain segala sebagainya. Ini wajib kita pelajari supaya kalian tahu bagaimana tanda-tanda kalian. Yang pertama bagi laki-laki yaitu tumbuhnya rambut seperti berkumis. Ada semen? Ada jenggot? Ada jambang? Ada rambut ketiak? Ada rambut bulu kedele? Rambut kemaluan? Nah, ada rambut kemaluan. Baik itu laki-laki ada namanya zakar, yang perempuan ada namanya faraj. Yang kedua itu pertumbuhan fisik semakin cepat. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, pertumbuhan fisik kita semakin cepat. Kita dari kecil jadi besar, jadi besar, jadi besar dan seterusnya. Sehingga pertumbuhan fisik itu semakin besar. Yang kedua itu tumbuhnya jakun. Bagi seorang laki-laki ingat, ada jakun apa deh? Ini aja mana menjakun aja. Itu mau balik. Terakhir bagi laki-laki itu ada perubahan suara. Nah, ada namanya perubahan suara bagi laki-laki. Ini serak-serak basah. Woi, ada namanya serak-serak basah. Suaranya agak berat-beratan. Itu menandakan dia itu sudah mau balik bagi seorang laki-laki. Ada pun bagi perempuan, dengar. Tumbuhnya rambut di bagian tertentu, rambut ketiak, rambut kemaluan, dan sebagainya. Yang kedua itu pertumbuhan bagian pinggul dan dada. Kalau kalian sudah ada yang namanya ada pertumbuhannya, baik pinggul maupun dada, itu menandakan kalian mau balik. Dan ada perubahan suara seperti laki-laki, perempuan juga banyak yang berubah suaranya ketika dia mau besar, mau balik. Suaranya agak berat-berat suaranya ya. Itu menurut tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Larangan bagi yang berhadas besar. Di dalam kitab Durusul Fiqh menjelaskan banyak. Malladhi yahrumu fi'luhu nih. Manakah yang haram mengerjakan dengan orang yang berhadas besar? Yang pertama yaitu as-salat, yaitu sholat. Haram bagi seorang yang lagi berhadas besar itu dia sholat. Dia itu tidak dibolehkan untuk sholat sebelum dia mandi besar. Kecuali dia sudah mandi besar, dia boleh untuk sholat. Yang kedua, berdiam di masjid bagi seorang perempuan yang haid. Dia tidak boleh untuk berdiam di dalam masjid. Dengar ini, untuk larangan-larangan ini. Yang ketiga itu membaca, menyentuh, menghafal Al-Quran atau menyentuh mushaf. Kalian itu yang perempuan ketika kalian lagi haid tidak boleh untuk memegang Al-Quran. Apalagi membacanya. Kalau kita membaca dengan murojaah, tidak menyentuh Al-Quran boleh, karena itu akan diberikan pahala. Adapun yang terakhir itu tak
besar. Paham? Adapun kewajiban setelah haid atau mimpi basah itu kita punya kewajiban. Nah, setelah kita mimpi basah, setelah kalian yang perempuan haid ada kewajibannya. Yang pertama yaitu kita harus mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Jika kalian mimpi basah, kalian wajib untuk mandi besar. Ketika kalian perempuan berhaid setelah haid, kalian wajib untuk mandi besar. Adapun yang pertama itu apa? Yang kedua apa niatnya di dalam hati itu? Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbar an jamil badani fardhan lillahi ta'ala. Itu apa? Niatnya sadaku mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Ada yang kedua yaitu cuci tangan. Yang ketiga yaitu bersihkan kemaluan dengan tangan kiri terus cuci tangan lagi. Besok kemaluanmu dengan tangan kiri, dengan busro dengan tangan kiri dan cuci lagi. Setelah itu berwudu. Nah, wudu seperti kalian sholat wudunya. Setelah itu membasuh rambut sampai kulit kepala dengan rata. Besok yang pun mandi, yang pun membasahi seluruh anggota tubuh mulai dari kepala dan bagian kanan dengan rata. Kanan dulu disunahkan kita menggunakan, kalau kita selesai kita mau mandi besar itu mulai dari yang kanan sampai yang kiri. Nah, tangan kanan yang kanan sampai yang kiri. Oke? Nah, selanjutnya menggunakan sabun dan sampo agar semakin bersih. Yang perempuan mungkin rambutnya panjang, gunakan sampo. Yang laki-laki juga gunakan sampo dan sabun supaya bersih. Yang terakhir dan selanjutnya yaitu berwudu seperti wudu mau sholat, balik wudu. Setelah itu kalian selesai berjunub, kalian selesai mandi besar, kalian wudu. Yang terakhir itu selesai. Maka kalau kalian sudah melakukan yang ini, maka kalian akan mendapatkan yang namanya pahala. Nah, kita belajar sekarang tentang niat mandi setelah haid. Niat mandi janabah. Niat mandi hadas besar. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid fardu kata Allah Ta'ala. Aku niat untuk mandi setelah haid. Kalau mandi jangan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari minal janabati fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Nah, niat mandi hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu bunyi niat-niat untuk kalian mandi janabah, mandi setelah haid, mandi hadas besar. Semoga kalian itu hafal dalam doa-doa lapas-lapas tadi. Selanjutnya kita akan belajar project. Kita akan membuat puzzle tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalian itu sambung dalam menjadi satu kesatuan supaya kalian itu bisa tempel di sini ya. Tempel di sini. Tanda-tanda balik, dan saya akan bagikan satu kelompok satu amplop ya, satu amplop, dan kalian tempel satu persatu di dalam kartus ini ya. Supaya apa? Supaya menjadi satu kesatuan. Untuk kelompok 1,
balik laki-laki dan tanda balik perempuan kalian tempel menjadi satu kesatuan. Oke, kalian kerjakan, kalian amati tanda-tanda balik menurut yang sudah saya cerita tadi. Kalian buat menjadi satu kesatuan. Silakan kerjakan. Coba kerjakan. Kalau sudah jadi, Pak Guru harapkan untuk kalian untuk bisa presentasi ke depan. Apa yang kalian susun itu kalian baca di depan. Supaya apa? Supaya itu menandakan kalian sudah jadi, ya. Sudah menjadi pintar dan tentunya kalian bisa menyusun apa-apa yang kalian lihat. Oke, yang pertama kelompok 1 agak sama kalian. Lanjut ke depan. Baca tanda-tanda balik bagi laki-laki, baca sini jauh terus sana. Tanda-tanda balik bagi laki-laki umur 15 tahun Oke, selanjutnya ide yang baru. Ayo, tanda perempuan. Tanda balik perempuan berumur 15 tahun, haid, akan tumbuh bagian pinggul dan dada. Mimpi basah biasanya di usia 9 tahun. Tumbuhnya rambut di bagian tertentu dan rambut ketiak, rambut kemaluan. Perubahan suara. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2. Ayo, maju cepetan. Nah, ayo, bacakan. Ayo, bacakan. Depan jalannya. Nah, coba sini lagi baca itu. Tanda balik perempuan berumur 15 tahun, haid, bertumbuhan bagian pinggul dan dada. Mimpi basah biasanya di usia 9 tahun. Tumbuhnya rambut di bagian tertentu, rambut ketiak, rambut kemaluan. Perubahan suara. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini kelompok 3 terakhir. Ayo kelompok 3. Ayo ini. Sama. Nah, ini sudah. Ayo. Ada tanda balik.
bagaimana tanda-tanda balik bagi laki-laki dan tanda-tanda balik bagi perempuan. Kalian sudah selesai dalam melaksanakan yang namanya project code learning namanya. Itu saya akan menyimpulkan apa yang kalian sudah pelajari tadi. Nah, yang dimana kalian sudah membahas tentang bagaimana tanda-tanda balik laki-laki dan tanda-tanda balik perempuan menurut Islam, menurut agama, dan ada yang namanya tanda-tanda balik menurut biologi. Supaya kalian mengetahui bagaimana tanda-tanda balik bagi agama, bagi perempuan dan bagi laki-laki. Supaya sebelum umur genap 15 tahun kalian sudah tahu bagaimana, apakah saya itu sudah termasuk dari 15 tahun, 15 hari, 15 malam dan sebagainya. Dan tentu tumbuh yang namanya jakun biologi, tumbuh namanya kumis dan lain sebagainya. Maka dari itu kalian wajib untuk belajar dari sekarang dan kalian mengetahui tanda-tanda balik bagi laki-laki dan tanda-tanda balik bagi perempuan. Supaya apa? Supaya kalian supaya kalian supaya kalian tahu usia kalian untuk menempuh yang namanya balik. Untuk itu Pak Guru harapkan kalian selalu belajar di rumah, kalian selalu menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, dan Pak Guru akan memberikan besok yaitu pelajaran tentang apa? Tentang bagaimana kalian belajar sholat tahajud, ya, sholat tahajud. Untuk itu kalian belajar dari rumah, kalian buka bukunya, kalian buka buku tulis, dicatat mana yang benar-benar, mana yang baik-baik, supaya kalian bisa sebelum kalian saya tanya, kalian sudah pintar. Untuk itu Pak Guru akhiri dan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kalian semua sehat-sehat, kalian semua diberikan kekuatan, kelancaran yang barokah, dan tentunya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluar main. Keluar pulang.